Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 analisis informasi keuangan yang beranggotakan 3 orang. Pertama ada saya sendiri Nadia Rizky Noviani, dan yang kedua ada Farah Raffi Budi Ekasari, dan yang terakhir yang ketiga ada Salimatul Maula Fitriani. Di sini kami akan menganalisis PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Yang pertama ada teknik analisis laporan keuangan, yaitu ada rasio likuiditas, menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya. Yang pertama yaitu menghitung model kerja dengan cara aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Hasilnya adalah 454.774.482 rupiah. Yang kedua, menghitung rasio lancarnya atau current ratio dengan cara aset lancar dibagi dengan utang lancar menghasilkan 1,7. Kemudian yang ketiga ada rasio cepat. Rasio cepat itu dengan cara aset lancar dikurangi dengan persediaan kemudian dibagi dengan utang lancar menghasilkan 1,4. Ya, analisis rasio likuiditas ini, jika rasio likuiditas berada di atas angka 1, maka perusahaan tersebut memiliki banyak aset yang bisa digunakan untuk mendukung operasional perusahaan dan memiliki kesanggupan pula untuk menunaikan kewajiban utang jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin baik pula kondisi perusahaan tersebut. Rasio modal kerja yang baik akan menjadi indikasi bahwa perusahaan akan mampu membayar hutangnya tanpa kesulitan membiayai operasional perusahaan. Namun, tingginya nilai tidak selalu berdampak baik bagi perusahaan. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas atau solvency ratio, yaitu digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya. Perhitungan yang pertama menggunakan rasio utang modal atau debt ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset menghasilkan 0,325. Ini kesimpulannya yaitu nilai rasio utang modal untuk perusahaan PT Semen Batu Raja Persero Tbk selama 1 tahun adalah 0,325 atau 32,5%. Nilai rasio 32,5% menunjukkan bahwa kreditor mendanai perusahaan sebesar 32,5% dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Artinya 32,5% pendanaan perusahaan dibiayai oleh utang dan sisanya 67,5% dibiayai oleh pemegang saham perusahaan. Kemudian perhitungan yang kedua ada rasio utang aset atau debt to equity ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas menghasilkan 0,483. Nah, rasio utang aset untuk perusahaan PT Semen Batu Raja Persero Tbk selama 1 tahun adalah 0,483 atau 48,3. Nilai rasio 48,3 tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk dibiayai oleh utang yang nilainya 48,3 dari total ekuitas. Kemudian yang ketiga ada kelipatan pembayaran bunga atau time interest earned. Perhitungannya dengan EBIT atau laba sebelum utang dan pajak dibagi dengan biaya bunga menghasilkan 44,31. Nilai kelipatan ini nilai kelipatan atau nilai rasio ini menunjukkan bahwa laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh PT Semen Batu Raja Tbk dapat digunakan untuk membiayai 44,31 kali biaya bunganya. Kemudian selanjutnya ada rasio aktivitas atau activity ratio. Ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas penggunaan aset. Untuk menghitung rasio ini yang pertama itu kita menghitung inventory turnover ratio at cost. Ini rumusnya penjualan bersih dibagi dengan piutang menghasilkan 3,9. Rasio 3,9 menunjukkan bahwa dana dalam piutang berputar 3,9 kali dalam 1 tahun. Artinya, nilai penjualan dalam 1 tahun PT Semen Batu Raja Persero Tbk adalah 3,9 kali dari nilai piutangnya. Kemudian yang kedua juga ada inventory turnover ratio, tapi ini at market. Nah, itu rumusnya ada penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan, menghasilkan 6,4. Kemudian yang ketiga ada average collection ratio.
Rumusnya ada piutang dibagi dengan penjualan per hari, menghasilkan 94,35. Kemudian yang keempat ada working capital turnover. Rumusnya ada penjualan bersih dibagi dengan modal kerja, menghasilkan 3,4. Nilai rasio 3,4 ini menginformasikan bahwa modal kerja PT Semen Batu Raja Persero Tbk berputar 3,4 kali dalam 1 tahun. Ini juga berarti bahwa nilai penjualan bersih yang diperoleh adalah 3,4 dari modal kerjanya. Yang kelima ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover, rumusnya ada penjualan bersih dibagi dengan total aktiva tetap, menghasilkan 5,9. Nilai rasio 5,9 ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 5,9 kali dari nilai aktiva tetapnya. Kemudian yang keenam ada total aset turnover. Rumusnya ada penjualan bersih dibagi dengan total aktiva, menghasilkan 18,8. Nilai 18,8 ini menunjukkan bahwa perusahaan PT Semen Batu Raja Persero Tbk memperoleh penjualannya nilainya 18,8 kali dari keseluruhan aktiva yang dimilikinya. Yang keempat ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Ini digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama perhitungannya itu dengan menggunakan gross profit margin. Rumusnya ada penjualan dikurangi dengan HPP kemudian dibagi dengan penjualan, menghasilkan 0,304 atau bisa ditulis dengan 30,4%. Kemudian yang kedua ada net profit margin. Rumusnya ada laba bersih dibagi dengan penjualan, menghasilkan 0,1238 atau bisa kita sebut dengan 12,38%. Kemudian yang ketiga ada basic earning power. Rumusnya ada EBIT. EBIT itu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset, menghasilkan 0,0289 atau 2,89%. Kemudian yang keempat ada operating profit margin, yaitu EBIT dibagi dengan penjualan, menghasilkan 0,0945 atau 9,45%. Kemudian yang kelima kita sebut dengan ROA atau return on asset, itu menghasilkan 0,0379 atau 3,79%. Kemudian yang keenam ada ROE atau return on equity, menghasilkan 0,056 atau 5,62%. Kemudian selanjutnya itu ada rasio pasar atau market ratio. Ini digunakan untuk melihat perkembangan nilai pasar perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan, sejauh mana investor menilai kelayakan saham perusahaan tersebut. Itu ada PER atau price earning ratio. Rumusnya itu price per share dibagi dengan earning per share, menghasilkan 37,3 kali. Ini tuh artinya harga saham PT Semen Batu Raja Persero Tbk saat ini adalah 37,3 kali dari nilai EPS atau laba per sahamnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita akan membahas analisis arus kas atau analisis cash flow, merupakan suatu metode untuk menganalisis laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Sebelum membuat analisis cash flow, kita harus melihat dulu laporan arus kas perusahaan yang bisa kita jumpai di dalam CLK perusahaan. Dalam menganalisis laporan arus kas perusahaan akan dibedakan berdasarkan aktivitasnya, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Pengelolaan kas merupakan aktivitas utama dari bagian keuangan perusahaan, karena kita dapat mengetahui berapa saldo kas yang dimiliki perusahaan, dan juga saldo kas sangat penting untuk memutar roda bisnis perusahaan setiap harinya, dan dapat menutupi ketimpangan penerimaan dan pengeluaran kas.
Laporan arus kas memperlihatkan bagaimana aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan mempengaruhi kas perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu, sehingga memperjelas kenaikan dan penurunan bersih kas setara kas selama satu periode. Untuk laporan arus kas pada PT Semen Batu Raja Persero Tbk, digunakan laporan arus kas dengan metode langsung. Metode langsung melaporkan sumber-sumber dari kas operasi dan pemakaian kas operasi. Sumber utama kas operasi adalah kas yang diterima dari pelanggan. Pemakaian pokok kas operasi meliputi kas yang dibayarkan kepada para pemasok untuk barang dan jasa yang dibeli oleh perusahaan, serta kas yang dibayarkan kepada karyawan dalam bentuk gaji dan upah. Berikut ini adalah laporan sumber dan penggunaan kas PT Semen Batu Raja Persero Tbk periode tahun 2016 sampai tahun 2017. Untuk sumber kas aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, kas diperoleh dari operasi, pendapatan restitusi pajak, dan penerimaan bunga. Untuk total sumber kas aktivitas operasi tahun 2016 sebesar 1.619.652.463 atau 71,63% dari total sumber kas. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 1.772.287.679 atau 77,24%. Pada periode 2016 sampai 2017, PT Semen Batu Raja tidak menerima sumber kas dari aktivitas investasi. Sedangkan untuk total sumber kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun 2016 sebesar 641.288.433 atau 28,36% dari total sumber kas. Sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 521.52897 atau 22,76% dari total sumber kas. Untuk aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan ekuitas anak tanpa hilangnya pengendalian, penerimaan dana mesop, serta penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan pinjaman kredit investasi. Sedangkan untuk penggunaan kas dari aktivitas operasi pada tahun 2016 sebesar 1.392.488.986 atau 39,46% dari total penggunaan kas. Sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 1.373.762.135 atau 71,15% yang berasal dari pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa, pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan, penyerahan dana bina lingkungan, pembayaran bunga kredit investasi, pembayaran utang sewa pembiayaan, dan pembayaran utang pihak berlari. Untuk analisis sumber kas tahun 2016, pada tabel sumber dan penggunaan kas pada tahun 2016, sumber kas terbesar berasal dari aktivitas operasi yaitu sebesar 1.619.652.463 atau sekitar 71,36%. Untuk sumber kas dari aktivitas investasi pada tahun 2016 tidak memiliki sumber kas dikarenakan tidak adanya penerimaan dividen, penerimaan bunga, dan penerimaan dari penjualan aset tetap. Sedangkan untuk sumber kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 yaitu sebesar 641.288.433 atau sekitar 28,36%. Untuk tahun 2017, sumber kas terbesar berasal dari aktivitas operasi yaitu sebesar 1.772.287.679 atau sekitar 77,24%. Berdasarkan tabel sumber dan penggunaan kas selama 2 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2017, dapat dilihat bahwa sumber kas terbesar yang diperoleh oleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk berasal dari aktivitas operasi yang memiliki rata-rata persentase 74,50% atau senilai 1.695.970.071. Hal ini dikarenakan penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016 dan tidak adanya penerimaan dari restitusi pajak penghasilan sehingga tidak bisa menyeimbangkan besarnya penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasi. Untuk sumber kas dari aktivitas investasi, mulai tahun 2016 hingga tahun 2017 tidak memiliki sumber kas apapun. Untuk 2 tahun ini, PT Semen Batu Raja Persero Tbk tidak ada menerima sumber kas dari aktivitas investasi. Misalnya penerimaan penjualan aset tetap,
aset tidak berwujud, penerimaan dividen, dan penerimaan bunga. Sumber kas terbesar dari aktivitas pendanaan terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp641.288.433 atau jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp522.152.897. Hal ini dikarenakan penerimaan dari pinjaman bank yang diperoleh PT Semen Baturaja Persero Tbk pada tahun 2016 lebih besar daripada tahun 2017, sehingga sumber kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 menjadi lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017. Artinya adalah bahwa PT Semen Baturaja Tbk tidak terlalu banyak lagi memerlukan pinjaman dari pihak bank. Analisis ini menunjukkan bahwa PT Semen Baturaja Persero Tbk sudah menggunakan kasnya sesuai dengan kepentingan perusahaan, bahwa perusahaan sudah tergantung pada aktivitas operasi dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Analisis penggunaan kas tahun 2016. Berdasarkan tabel sumber dan penggunaan kas pada tahun 2016, penggunaan kas terbesar berasal dari aktivitas investasi, yaitu sebesar Rp2.026.229.889 atau 57,42%. Penggunaan kas dari aktivitas operasi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.392.488.986 atau 39,46%. Penggunaan kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp110.127.432. Sedangkan penggunaan kas pada tahun 2017 berdasarkan tabel sumber dan penggunaan kas pada tahun 2017, penggunaan kas terbesar berasal dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp1.373.762.135 atau 71,15%. Penggunaan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp401.728.609. Sedangkan penggunaan kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017 sebesar Rp155.298.786. Untuk perbandingan analisis penggunaan kas tahun 2016 dan tahun 2017, berdasarkan tabel sumber dan penggunaan kas selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2017, dapat dilihat bahwa penggunaan kas terbesar, yaitu yang diperoleh PT Semen Baturaja Tbk, berasal dari aktivitas operasi yang memiliki rata-rata persentase 50,67% atau senilai Rp1.083.125.561. Penggunaan kas terbesar dari aktivitas operasi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp1.392.488.986 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.373.762.135. Hal ini dikarenakan pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa karyawan dan pembayaran bunga lebih besar di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017, sehingga mempengaruhi penggunaan kas dari aktivitas operasi pada tahun 2016 menjadi lebih besar daripada tahun 2017. Sedangkan penggunaan kas terbesar dari aktivitas investasi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp2.229.889 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp401.728.609. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016, perusahaan telah menanamkan investasi yang lebih besar berupa perolehan aset tetap, aset tidak berwujud, perolehan investasi berupa tanah dalam pengembangan, pembayaran uang muka, pembelian aset tetap, serta penambahan aset lainnya dari aktivitas investasi dibandingkan dengan tahun 2017, agar mampu menghasilkan laba di masa yang akan datang guna membantu perusahaan untuk berkembang. Pendanaan terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp155.298.786 atau sekitar 0,4% dari total penggunaan kas, dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar
Rp127.432. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 pembayaran hutang bank dan pembayaran bunga lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga mempengaruhi penggunaan kas dari aktivitas pendanaan, menjadikan penggunaan kas dari aktivitas pendanaan menjadi lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016. Nah, jika dilihat dari analisis selama 2 tahun, berdasarkan sumber dan penggunaan kas dari tahun 2016 sampai tahun 2017, sudah terlihat gambaran posisi kas perusahaan memiliki defisit yang cukup besar, yaitu dengan rata-rata persentase sebesar minus 12,60% atau sekitar minus Rp629.700.290. Pada tahun 2016, PT Semen Batu Raja Persero Tbk telah menggambarkan posisi keuangan yang defisit lebih besar. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016, perusahaan terlalu besar menggunakan dananya untuk aktivitas investasi. Sedangkan pada tahun 2017, PT Semen Batu Raja Persero Tbk menggambarkan posisi keuangan yang surplus sebesar Rp363.651.046 atau sekitar 8,60%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 perusahaan telah mengurangi aktivitas investasinya, yaitu mengurangi perolehan aset tetap untuk mengatasi defisit perusahaan di tahun 2016. Perusahaan masih memiliki kas di awal periode untuk menutup defisit pada tahun 2016, sehingga di akhir periode tahun 2016, kas yang diperoleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk menjadi surplus atau sebesar Rp341.602.275. Dampak arus kas defisit bagi perusahaan yang pertama yaitu bagi pihak pemberi dana. Jika perusahaan mengalami defisit, maka pihak pemberi dana akan sulit percaya kepada perusahaan tersebut, dalam hal ini yaitu misalnya pihak bank. Yang kedua, perubahan modal kerja. Kenaikan modal kerja seperti persediaan dan piutang dibayar dengan kas, sehingga kenaikan itu akan menurunkan kas. Perusahaan harus menekankan pembelian persediaan karena tidak adanya kas yang tersedia. Yang ketiga yaitu transaksi saham dan pembayaran dividen. Jika arus kas defisit perusahaan akan sulit untuk menanamkan saham dan juga membayar dividen kepada pemegang saham. Perusahaan juga akan sulit dalam melunasi utangnya. Selanjutnya, analisis BEP atau analisis titik impas merupakan metode untuk mengetahui kondisi di mana suatu usaha mampu menyeimbangkan total biaya dan total pendapatan, sehingga investor memahami parameter yang dapat membuat usahanya menjadi beruntung. Yang pertama yaitu menentukan BEP berdasarkan sales dalam rupiah. Rumusnya BEP sama dengan fixed cost per 1 min variable cost per sales. Keterangannya VC sama dengan fixed cost, yaitu total biaya tetap diperoleh dari beban administrasi dan umum serta beban penjualan. Sedangkan VC atau variable cost merupakan total biaya variabel diperoleh dari CLLK pada beban pokok penjualan. Untuk S sendiri merupakan total penjualan. Nah, untuk BEP tahun 2016 kita dapat hitung dengan menggunakan rumus tadi. Ketemunya yaitu untuk BEP tahun 2016 sebesar Rp559.724.026. Sedangkan untuk BEP tahun 2017 perhitungannya sama dengan yang tadi, tinggal memasukkan fixed cost, variable cost dengan salesnya. Untuk BEP tahun 2017 yaitu sebesar Rp950.701.990. Yang kedua yaitu menentukan margin kontribusi. Setelah mengetahui bagaimana cara menghitung BEP, nah ada bagusnya untuk menghitung margin kontribusi untuk mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual. Dengan mengukur efek dari total penjualan terhadap keuntungan, untuk rumus dari margin kontribusi yaitu total penjualan dikurangi dengan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel.
Untuk margin kontribusi tahun 2016 dihitung dengan menggunakan rumus margin kontribusi yang telah saya sebutkan tadi, sehingga dapat diketahui margin kontribusi tahun 2016 PT Semen Baturaja Persero Tbk sebesar Rp329.692.238. Sedangkan untuk margin kontribusi tahun 2017 sebesar Rp187.607.854. Yang ketiga yaitu kita harus menentukan margin of safety dan margin of safety ratio. Setelah diketahui titik impas atau break-even point untuk tahun 2016 sampai tahun 2017, maka selanjutnya kita perlu menentukan tingkat keamanan penjualan perusahaan atau margin of safety. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, maka penjualan merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, margin of safety atau tingkat keamanan penjualan perlu diketahui guna menentukan batas penjualan yang dapat ditolerir agar tidak terjadi kerugian. Nah, untuk menentukan margin of safety dan margin of safety ratio digunakan rumus sebagai berikut. Untuk margin of safety, rumusnya yaitu total penjualan dikurangi total BEP, sedangkan untuk margin of safety ratio, rumusnya total BEP dikurangi margin of safety. Untuk margin of safety tahun 2016, sebesar Rp984.067,67, sedangkan untuk margin of safety tahun 2017 sebesar Rp600.823.000. Untuk margin of safety ratio tahun 2017 sebesar 38,72%. Untuk kesimpulan analisis tahun 2016, BEP sebesar Rp559.724.026, sedangkan untuk margin kontribusinya sebesar Rp372.692.238. Untuk tahun 2017, BEP-nya sebesar Rp950.701.990, sedangkan untuk margin kontribusi sebesar Rp187.607.854. Pada tahun 2016, tingkat break-even point sebesar Rp559.724.026, sedangkan pada tahun 2016, tingkat break-even point sebesar Rp559.724.026, sementara perusahaan menjual produk sebesar Rp1.522.808.903 di atas break-even point dengan biaya tetap sebesar Rp190.306.169 dengan biaya variabel sebesar Rp1.809.686, sehingga perusahaan diharapkan dapat menghasilkan laba untuk tahun berikutnya sebesar Rp320.692.238. Sedangkan pada tahun 2017, tingkat break-even point meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp950.701.990. Tetapi perusahaan masih tetap mampu menjual produk di atas break-even point sebesar Rp1.551.524.990 dengan biaya tetap sebesar Rp285.210.597 dan biaya variabel sebesar Rp1.078.706.539, sehingga perusahaan diharapkan dapat menghasilkan laba untuk tahun berikutnya sebesar Rp187.607.854. Untuk tabel margin of safety dan margin of safety ratio PT Semen Baturaja Persero Tbk tahun 2016 sampai tahun 2017 menghasilkan pada tahun 2016 margin of safety-nya sebesar Rp963.084.067, sedangkan margin of safety ratio sebesar 63,24%.
Untuk tahun 2017, margin of safety sebesar Rp600.823.000, sedangkan untuk margin of safety rasionya sebesar 38,72%. Dari perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa margin of safety ratio atau rasio tingkat keamanan penjualan yang dihasilkan pada perusahaan Semen Batu Raja Persero Tbk mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Pada tahun 2016, margin of safety sebesar 63,24%. Dalam hal ini berarti apabila volume penjualan pada tahun 2017 yang direncanakan tidak mencapai target, maka maksimum penurunan yang boleh terjadi hanya sebesar 63,24%. Demikian pula dengan tahun 2017, penurunan hanya boleh mencapai 38,72%. Dari hasil analisis BEP dapat disimpulkan bahwa perubahan tingkat BEP pada PT Semen Batu Raja Persero Tbk semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan angka penjualan yang semakin meningkat. Karena semakin tinggi angka penjualan, maka break-even point akan semakin tinggi pula. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat penjualan, maka break-even point juga akan semakin rendah pula. Hal ini dikarenakan karena pengaruh besarnya biaya variabel dan biaya tetap. Kesimpulan analisis dari hasil analisis tersebut, maka dapatlah dikemukakan keputusan-keputusan yang dapat dilakukan oleh perusahaan guna menghindari kerugian dan mencapai penjualan yang diinginkan. Di antaranya yaitu yang pertama, perusahaan hendaknya mampu meningkatkan pemasaran penjualan produk dengan memperhatikan tingkat margin of safety yang telah ditentukan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kerugian. Yang kedua yaitu perusahaan hendaknya dalam melakukan perencanaan penjualan dapat menerapkan efisiensi biaya dengan menekan biaya serendah mungkin, baik itu biaya penjualan maupun biaya administrasi dan umum yang terangkum dalam biaya tetap dan biaya variabel. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang modal kerja, yaitu jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Jadi untuk konsep kuantitatif pada PT Semen Batu Raja yaitu ada kas sebesar Rp485.530, kemudian ada piutang sebesar Rp395.777.160, kemudian ada persediaan yaitu Rp203.191.611, sehingga totalnya menjadi Rp1.085.347.301. Oke, untuk konsep yang kedua yaitu ada konsep kualitatif, yaitu kelebihan dari konsep ini yaitu aset lancar terhadap hutang jangka pendek. Jadi pada PT Semen Batu Raja yaitu jumlah modal kerja sama dengan jumlah aset lancar dikurangi dengan utang lancar, yaitu dalam hitungan dalam rupiah yaitu 1.123.602 dikurangi 668.828 sehingga totalnya menjadi Rp454.774. Untuk selanjutnya yaitu ada modal kerja menurut W.B. Taylor, yaitu modal kerja permanen. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Yang berikutnya, modal kerja permanen dibedakan menjadi ada modal kerja primer atau primary working capital. Yang kedua ada modal kerja normal atau normal working capital, yaitu modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Selanjutnya yaitu modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Pengertian normal di sini adalah
yaitu dinamis. Tahun 2017 sebesar Rp365.770.160. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp463.370.548, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp67.600.388. Kemudian persediaan pada tahun 2017 sebesar Rp203.191.611, menjadi pada tahun 2018 menjadi Rp291.077.112, sehingga modal kerja mengalami kenaikan sebesar Rp87.855.501. Kemudian untuk aset lancar tahun 2017 sebesar Rp1.123.602. Kemudian tahun 2018 Rp1.358.330 menjadi naik sebesar Rp234.728. Untuk utang lancar pada tahun 2017 sebesar Rp668.828. Tahun 2018 Rp636.408, sehingga modal kerja mengalami penurunan sebesar Rp32.420. Jadi jumlah pada tahun 2017 sebesar Rp1.189.731, dan pada tahun 2018 sebesar Rp1.228.957, sehingga modalnya mengalami kenaikan sebesar Rp135.129.226, sehingga kenaikan modal kerja berapa dihitung dari naiknya totalnya, yaitu sebesar Rp155.720.617, kemudian turunnya Rp20.591.391, kemudian itu dikurangkan sehingga kenaikan modalnya bisa ditemukan sebesar Rp135.129.226. Kemudian kita akan membahas tentang modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini dibedakan antara lain, yaitu ada modal kerja musiman atau season working capital, yaitu modal kerja yang berubah-ubah jumlahnya disebabkan karena fluktuasi musim. Berikutnya yaitu ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Kemudian yang ketiga ada modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya adanya pemogokan, bencana alam, perang, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang perputaran modal kerja tahun 2017, yaitu sebesar Rp1.762.137 dibagi dengan Rp1.123.602 dikurangi dengan Rp668.828, sehingga perputaran modal pada tahun 2017 sebesar 3,87 kali. Nah, untuk perputaran modal kerja tahun 2018 yaitu Rp1.762.137 dibagi dengan Rp1.358.330 dikurangi dengan Rp638.408, sehingga perputarannya sebesar 3,03 kali. Kesimpulannya, semakin besar rasio perputaran modal kerja, maka semakin baik suatu perusahaan di mana persentase modal kerja yang ada mampu menghasilkan jumlah penjualan tertentu. Perhitungan perputaran modal kerja
PT Semen Batu Raja Persero memberikan gambaran bahwa perputaran modal kerja tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan sendiri ada beberapa analisis, yaitu yang pertama ada analisis univariate, yaitu untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Ada 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan tidak bangkrut. Yang pertama yaitu ada tingkat rate of return, kedua ada penggunaan hutang, ketiga ada perlindungan terhadap biaya tetap, yang terakhir yaitu fluktuasi return saham. Nah, yang berikutnya yaitu ada analisis multivariate, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada yang buat perusahaan go public dan perusahaan yang tidak go public. Untuk rumus yang perusahaan go public yaitu prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan yaitu sama dengan 1,02 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikalikan dengan X5. Beda lagi untuk perusahaan yang tidak go public atau tidak ada nilai pasar. Prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan YI sama dengan 0,717 X dikali X1 ditambah 0,847 dikalikan dengan X2, kemudian ditambah 3,107 dikalikan X3 ditambah 0,42 dikalikan X4 ditambah 0,998 dikalikan X5. Jadi kita akan melakukan perhitungan pada PT Semen Batu Raja. Di sini pada PT Semen Batu Raja yaitu perusahaan go public, sehingga dalam mengukur prediksi kebangkrutan menggunakan rumus yaitu sama dengan 1,2 dikalikan X1 ditambah 1,4 dikalikan X2 ditambah 3,3 dikalikan X3 ditambah 0,6 dikalikan X4 dan ditambah 1,0 dikalikan X5. Selanjutnya kita telah melakukan perhitungan yaitu X1 hingga X5 sesuai dengan cara pada rumus di atas. Kemudian kita tinggal mengalihkan dengan 1,2 dikali X1 nya 0,1018 ditambah 1,4 dikalikan X2, X2 nya 336,81 ditambah 3,3 dikalikan 136,490 ditambah 0,6 dikalikan X4, X4 nya 1,23 ditambah 1,0 dikalikan X5 yaitu X5 nya 0,34 sehingga diperoleh 475,001. Sehingga dari perhitungan di atas diperoleh nilai ZI perusahaan Semen Batu Raja adalah 475,001. Dapat disimpulkan bahwa PT Semen Batu Raja diprediksi jauh dari kebangkrutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.